Ya, ini dia motor listrik Alpha One. Di awal peluncurannya pada Gias 2022 lalu, motor listrik ini cukup booming karena desainnya menganut maxi scooter, di mana pasar maxi scooter di Indonesia itu kan cukup besar ya demand-nya. Ya, mungkin selera babe-babe yang biasa pakai maxi scooter 150 cc mau pakai motor listrik, ini bisa jadi alternatif ya. Nah, dengan harga Rp36.490.000 on road Jakarta, apa aja sih yang didapat? Simak terus dalam video ini. Yang pertama, kita dapat desain yang agresif ya, apalagi dengan lampu full LED, bahkan lampu utamanya LED proyektor dan lampu jauhnya LED reflektor juga sudah ada di RL. Lampu sennya pun juga sudah LED. Ya, terus juga kita sudah dapat suspensi depan teleskopik dengan pengereman cakram, di mana kalipernya dia 3 piston. Kenapa? Karena dia sudah kombi brake system. Ketika rem belakang ditekan, rem belakangnya juga sebagian kecil ikut melakukan pengereman. Terus juga bannya sudah pakai Michelin dengan ukuran 90/90 ring 14. Tapi kalau kita lihat velgnya ini agak dejavu ya. Ya mirip-mirip motor Matic 150 cc yang terkenal dengan gerdek abadinya itu. Dengan harga Rp36.490.000 juga kita akan mendapat desain motor maxi scooter yang dia memanjang belakang dengan deck yang luas. Posisi duduk kaki bisa diatur tegak atau mau selonjoran. Desain joknya pun juga panjang, enak buat boncengan, bahkan juga dia modelnya beda level ya. Jadi tidak terlalu rata, enak buat boncengan. Dan lihat nih bodinya ya, keker panjang. Ya ala-ala maxi scooter. Terus juga pengoperasian footstep-nya praktis. Tinggal buka, flip dengan kaki, cukup mudah. Di bagian belakang kita juga akan dapat lampu belakang yang LED, bahkan juga lampu remnya LED, dan di sini ada logo Alpha. Kalau lampu remnya nyala tuh, wah, logo Alphanya kayak langsung ke highlight. Dan juga lampu sen full LED. Untuk roda belakang, ukuran peleknya 14 inci dengan ban ukuran 110/80. Nah, juga dia sudah dilengkapi dengan shock breaker tunggal di sebelah kiri dan juga rem cakram yang ada di sebelah kiri. Dan kalau kita lihat di sini ada bulatan yang gede ya. Nah, ini bulatan gedenya ini adalah motor hub untuk penggeraknya. Jadi ini penggerak listriknya untuk menggerakkan roda belakang. Tenaga yang bisa dihasilkan itu sebesar 4 kW atau setara 4000 watt. Kalau dikonversi ke daya kuda itu sekitar 5,3 horsepower atau 5,3 daya kuda. Nah, ngomong-ngomong soal jenis maxi scooter, itu terkenal dengan kepraktisannya, terutama di bagasi. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Ya, bisa dilihat bagasinya sebenarnya cukup proper ya untuk menyimpan barang. Tapi kalau saya bilang memang kapasitasnya nggak besar-besar banget ketimbang maxi scooter yang bermesin bahan bakar. Ini sebagai contoh, ini ada jas hujan, saya taruh. Nah, ini udah lumayan makan tempat di bagasi. Kalaupun di atasnya mau ditaruh barang, paling sebatas pouch bag ya. Atau di bagian atas ini juga bisa. Cuman ya barangnya juga tas-tas kecil karena di joknya ini dia ada kontur melengkung ke atasnya untuk menambah kapasitas si bagasinya. Nah, selain dari sini juga ada tempat penyimpanan lain, yaitu ada di sini. Nah, di sini ada laci cukup dalam, memuat botol minum ukuran 330 ml dan juga sudah dilengkapi soket charger USB. Kalau teman-teman ingin melakukan pengecasan smartphone Anda. Oke, sekarang ke area stang. Ini stang model fat bar ya, yang cukup tinggi. Tangan enak, menopang tangannya itu posisinya jadi agak ke atas, cukup nyaman digunakan. Dan ini saya akan lihat panel instrumennya. Nah, dia sudah menggunakan layar TFT. Dan informasi yang ditampilkan pun juga cukup komplit ya. Bisa dilihat, ini ada indikator charge dan e-power. Nah, e-power ini menunjukkan throttle yang kita buka seberapa kuat barnya. Kalau saya contohkan seperti ini. Nah, dia akan naik semakin besar kita tarik, dan juga dia menampilkan kecepatan speedometer, dan juga ini ada indikator D1, D2, D3, di mana ini mode berkendaranya. Ada 3 mode berkendara di mana masing-masing kecepatan
Untuk D1 ini maksimal di 50, D2 di 70, dan D3 di 99 km per jam. Ini juga ada voltase baterai dan kapasitas baterai ditunjukkan. Dan juga ada odometer dan trip. Jadi Alpha One ini juga punya fitur yang cukup canggih. Dia terintegrasi dengan aplikasi Alpha. Nah, ini kita try simulation. Nah, ya. Jadi motor ini bisa terlihat seberapa banyak kapasitas baterai dan jarak tempuh yang bisa ditempuh. Kemudian juga bisa terkoneksi dengan Bluetooth. Nah, ini juga bisa buat nyalain motor. Nah, ini kalau kita geser juga terlihat jarak tempuh dan interval servis yang perlu dilakukan ke depannya. Dan juga ini ada estimasi biaya yang bisa dihemat dalam dalam satu penggunaan jarak tertentu. Nah, ini juga emisi yang bisa di save, bisa di istilahnya reduksi emisi yang kita hasilkan dengan menggunakan motor listrik ketimbang motor bahan bakar. Terus juga bisa dilihat location motor ini. Nah, ini trip, beberapa trip yang bisa kita lihat. Trip 1, trip 2 yang bisa dipantau, dimonitor oleh si aplikasi, karena motor ini juga dilengkapi dengan GPS untuk memonitoring posisi motor berada di mana. Kemudian juga kita bisa memanggil emergency. Jadi ini road assistance saya dari Alpha ketika motor terjadi problem di tengah jalan, dan juga bisa mencari lokasi tempat servis Alpha di mana kita bisa kunjungi untuk melakukan perawatan berkala, atau yaitu tadi ketika memanggil road assistance ketika memencet emergency ini. Nah, di sebelah kanan kita lihat ini ada cut off layaknya motor bermesin bensin untuk menonaktifkan dan mengaktifkan pada saat motor ingin dijalankan. Nah, ini ada shift. Ini yang tadi saya singgung sebelumnya adalah mode berkendara. Ada 3, 1, 2, 3 penyetelan di sini. Dan ini R, ini adalah mode mundur. Jadi ketika ingin mundur, kita cukup tekan dan tahan, lalu putar throttle-nya untuk memundurkan motor. Nah, safety-nya dari si Alpha One ini adalah pada saat setelah mundur, dia akan masuk ke mode safe dulu. Dimana pada mode safe, sehabis mundur, motor tidak langsung jengkang ke depan. Jadi kecepatannya dibatasi hanya sampai 5 km per jam. Untuk mengembalikan ke mode normal, tinggal tekan 2 kali setelah mundur. Nah, di sebelah kiri ini adalah pengoperasian perlampuan. Jadi ini ada lampu dekat, lampu jauh, lampu sen modelnya di switch manual seperti ini, kiri, kanan, mati, dan ini klakson. Nah, kita juga mendapat baterai dengan kapasitas yang cukup besar. Tapi sebelum kita ngebahas soal baterai, jadi untuk safety feature standar motor listrik yang dijual di Indonesia harus menggunakan ini nih. Dia ada semacam MCB atau kemeteran yang bisa dinyalakan dan dimatikan untuk memutus arus listrik keseluruhan. Nah, sekarang kita buka karena baterainya tersimpan di dalam. Ya, jadi sebenarnya motor listrik ini menggunakan 2 baterai. Tapi yang motor yang kami dapat pinjam ini hanya ada 1 baterai. Di mana 1 baterai ini memiliki kapasitas 60 volt 45 ampere atau setara 2,7 kW. Dan ini baterainya juga removable, jadi kita bisa lepas pasang kalau mau dicas di luar atau motornya jauh dari colokan listrik rumah. Nah, dari baterai ini untuk pengecasannya bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, bisa langsung dari baterainya, kita jadi tinggal copot kabelnya, langsung colok di baterainya di sini, atau kita ambil baterainya, cuman memang agak effort. Baterainya sendiri, 1 baterai berarti sekitar 20 kiloan. Tapi kalau teman-teman kuat, ya nggak masalah gitu ya. Tapi juga bisa, saya pasang dulu. Kalau terpasang 2 baterai, males ngecolok si kabel chargernya satu-satu ke baterai, dia juga ada pengisian di, nah, jadi ada soket charger di sini. Ketika kita colok ini bisa langsung mengecas untuk kedua baterai. Nah, untuk lama pengecasannya 1 baterai itu membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Tapi kalau di total secara keseluruhan 2 baterai mungkin berkisar di 6 sampai 7 jam. Ya, dengan harga 36 jutaan rupiah ini, kita juga mendapatkan fitur yang cukup unik untuk menyalakan si Alpha One. Ada 2 cara. Yang pertama melalui si remote. Jadi
ada logo petir. Kalau kita tekan, nah, dia langsung nyala. Tapi kita juga bisa menggunakan nih, kuncinya. Ya layaknya motor biasa ya. Kita matikan, kita putar, nyala. Oke, jadi bagaimana rasa berkendara motor listrik Alpha One ini? Jadi sudah sekitar 3 harian saya pakai. Untuk posisi duduknya memang nih ciri khas maxi scooter ya. Dia bisa tegak begini atau lurus begini. Dengan postur saya 170 cm, sebenarnya nyaman. Baik dalam posisi seperti ini ataupun kaki selonjoran. Tapi yang saya rasa ini joknya, lekukan jok belakangnya, ini agak terlalu dekat. Jadi agak memaksa saya untuk posisi agak maju ke depan. Sedangkan ini decknya luas, dimana saya ingin menyelonjorkan kaki, itu jadi agak tanggung posisinya. Dan stangnya juga jadi terasa agak terlalu dekat. Jadi dibilang mau relax juga nggak begitu relax. Tapi kalau mau dibilang posisi yang agak deket ke motornya pun juga nggak begitu deket. Kalaupun kaki saya di bawah, ini decknya luas banget tengahnya, jadi agak ngangkang gitu ya. Terus juga yang saya suka dari motor listrik ini adalah pada saat rem ditekan, throttle-nya saya putar, dia tetap mau maju. Biasanya nih ya, untuk beberapa jenis motor listrik ketika remnya ditekan, dia nggak mau maju ketika throttle-nya diputar. Memang itu bisa menjadi sebuah safety feature ya, fitur keamanan di jalan supaya nggak terlalu jenggat, dimana motor listrik ini kan tenaga instan. Tapi akan jadi sedikit masalah ketika melewati tanjakan, dimana pada saat kita ditanjakan kan kita butuh rem. Pada saat ingin melaju, kita sambil putar throttle-nya baru lepas rem, motornya bisa maju. Kalau misalkan di rem dia nggak bisa puter, kita lepas antara mundur atau kita langsung puter, dia jenggat. Jadi ini cukup nyaman ya. Nah, memang dengan posisi duduk yang agak serba tanggung, tapi ketika melewati kemacetan, di mana saya perjalanan dari rumah ke kantor, ini motor cukup lincah ya. Karena desainnya mungkin kelihatannya panjang, tapi dibilang lebar juga nggak lebar banget. Nah, mungkin kan, dan dari posisi yang agak tanggung, tapi untuk manuver juga tetap enak. Dan nggak ngerasa terlalu berat, karena meskipun ada baterai satu yang beratnya 20 kilo, kalaupun dua jadi 40 kilo, ketika untuk berbelok, berakselerasi dari jalan pelan akselerasi, cukup nurut nih motor, enak. Dan satu hal lagi yang saya suka dari motor ini adalah mitos-mitos yang orang bilang motor listrik nggak bisa kena hujan, takut dicuci. Percayalah, saya sudah buktikan pada saat dibawa pulang, saya cuci, motornya benar-benar saya cuci, saya kasih sabun, saya semprot, nggak ada masalah sampai sekarang. Bahkan ini sebelum saya syuting pada hari ini hujan, saya motor pakai hujan-hujanan, nggak ada masalah. Jadi ya diperlakukan layaknya motor biasa aja, dicuci, yang penting juga cucinya nggak asal ya, nggak asal semprot, karena motor biasa pun juga kalau dicuci semprot asal ya pasti rusak juga. Dan juga pada saat dipakai hujan-hujanan nggak ada masalah. Ya, jadi dijual dengan harga 36 jutaan ya. Buat saya sih ini motor listrik yang cukup menarik, di mana dia punya 2 baterai, di mana masing-masing baterainya kapasitasnya cukup besar, bisa menempuh jarak sampai sekitar 150 km dengan kecepatan maksimal sampai 100 km per jam juga. Untuk kepraktisannya pun juga bagasi ya, muat barang harian, komuter untuk penggunaan sehari-hari dari rumah ke tempat pekerjaan atau pergi sehari-hari. Dan juga dengan cara pengecasan yang praktis, bisa berbagai cara. Ya, layak dimiliki untuk motor listrik dengan harga 30 jutaan. Desainnya bagus, ala-ala maxi scooter, posisi duduknya nyaman meskipun buat saya agak tanggung. Praktis, bisa bawa barang di bagasi dengan ukuran cukup besar. Nggak perlu repot mau ngecas, karena colokannya bisa langsung colok di rumah dengan 3 cara. Dan nyalainnya pun juga lucu, bisa dari remote atau dari kunci. Ya, jadi demikian dulu untuk pembahasan Alpha One dari Elmo Electric Mobility. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Elmo Electric Mobility. Sampai jumpa di video berikutnya.